Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita di awal minggu di hari Senin ini kita mau merenungkan satu bagian dari Matius pasal ke-23. Ya, ini adalah topik kecaman dari Tuhan kita Yesus Kristus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita membaca 1 sampai 11 ya, 23 1 sampai 11. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati supaya kami boleh mendapat berkat juga melalui teguran yang Tuhan pernah berikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri menolong kami, supaya kami tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama, bukan karena kesalahan kami yang lebih baik, tapi semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Engkau memberkati perenungan malam hari ini dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, ini satu pasal yang kalau saudara baca teguran terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini cukup panjang ya. Bukan hanya sampai ayat yang kita baca tadi, tapi sampai 36 ayat ya kita membaca di sini. Mungkin lain kali kita bisa melanjutkan juga bagian ini, tapi kita ya untuk hari ini saya pikir cukup dengan kita merenungkan 1 sampai 11 ya. Ada persoalan saya ini di dalam kehidupan pengajar-pengajar Israel waktu Yesus hidup ini ya, dan waktu kita membaca bagian ini saya nggak tahu kita bagaimana menempatkan diri gitu ya, saudara. Waktu membaca bagian ini kita menempatkan diri di mana gitu. Tapi selalu ada baiknya suatu firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, diberitakan kepada kita, termasuk bahkan waktu kita yang mengkhotbahkan, kita menempatkan diri di dalam posisi yang dikritik oleh firman Tuhan, yaitu menyelamatkan kita dari dosa self-righteousness. Kita takut ya, kita ngeri dengan orang yang suka pakai firman Tuhan tapi untuk menghantam orang lain gitu ya. Itu orang yang memuaskan hawa nafsunya ya. Memuaskan hawa nafsunya sendiri untuk menghakimi orang lain, untuk menyatakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu jalan kebinasaan ya, jalan kebinasaan. Itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhan bukan merespons firman Tuhan, bukan menggunakan firman Tuhan dengan cara seperti itu. Dan saudara melihat di sini, inilah persis yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu ya. Mereka bukan nggak mengajarkan pengajaran yang baik. Di sini Yesus bahkan mengatakan kalimat yang sulit sekali ya untuk kita terima itu. Maksudnya untuk kita taati ya, yaitu apa saudara? Kita diminta untuk menuruti, melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepada pengajar-pengajar munafik itu ya. Tapi memang kita jangan menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Nah ini sulit sekali kan ya. Di dalam hal apa sulit ya? Karena kita sulit ya saya untuk memisahkan
memisahkan ya ini antara pengajaran dengan orang yang mengajarkan. Biasanya kalau kita kecewa dengan seseorang, misalnya kita tersandung ya, kita nggak mau lagi dengar perkataannya dia gitu. Apalagi kalau misalnya dia itu pendeta gitu misalnya ya, atau hamba Tuhan. Kita jadi, saya nggak mau lah dia ini cuma pinter ngomong, cuma pinter kasih tahu pengajarannya saja yang bagus gitu. Tapi kehidupannya kita nggak bisa turuti gitu. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak bahkan di sini ya, bukan hanya murid-muridnya, dia bilang, turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi Yesus di sini differentiate ya. Dia membedakan antara pengajaran yang benar dengan orang yang tidak benar. Nah, orang yang tidak benar di sini ini bukan bicara tentang sekedar kelemahan loh ya. Kalau kita bicara kelemahan, ya pengajar mana yang nggak ada kelemahan ya, kecuali tentu Yesus Kristus sendiri gitu. Di dalam sepanjang Alkitab semua pengajar yang lain ya pasti memiliki kelemahan. Nggak mungkin ada yang nggak punya kelemahan kan ya. Semua pasti ada. Tapi ini bukan bicara tentang sekedar kelemahan kan saudara. Ini bicara tentang kemunafikan ya. Sudah bisa membedakan deh kita antara kemunafikan dan kelemahan ya. Kalau kelemahan itu setiap orang ada kelemahan ya. Tapi sebetulnya pengajar-pengajar ini bukan cuma ada kelemahan, ini kemunafikan sebetulnya gitu ya. Seperti Yesus mengatakan di dalam ayat ke-13 ya, mungkin lain kali kita akan membahas bagian ini gitu. Sulit ya untuk mendengarkan pengajar yang munafik itu sulit sulit sekali. Tetapi Yesus tetap mengatakan turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kita diminta untuk bisa differentiate itu membedakan ya. Bahwa mereka tidak melakukannya itu satu hal gitu ya. Bahwa mereka mengajarkan yang benar itu hal yang lain. Atau terbalik mungkin ya kita mengatakan bahwa mereka mengajarkan hal yang benar itu satu hal. Mereka tidak melakukannya itu adalah hal yang lain. Tapi kalau yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar ya. Adalah kebenaran firman Tuhan. Kita diminta untuk tetap menuruti dan melakukannya. Apa bisa seperti ini ya? Ya karena basically yang kita dengarkan itu adalah pengajaran firman Tuhan dan bukan kesempurnaan orang yang mengajarkan ya kan? Memang tidak gitu. Justru malah di sini kalau kita bertumbuh dewasa kita bisa differentiate hal ini gitu. Kita bukan bergantung kepada kesempurnaan orang yang mengajarkan ya gitu. Terus kemudian blindly follow gitu misalnya ya. Mati-matian membela gitu, seperti kayak nggak mungkin ada kelemahan lah orang yang mengajar ini misalnya. Bukan itu tanda ketidakdewasaan justru. Tapi bisa membedakan kalau yang diajarkan benar ya itu benar gitu. Even itu dikatakan oleh orang yang kita nggak seneng ya, even dikatakan oleh musuh kita misalnya ya, kalau yang diajarkan benar itu tetap benar gitu. Itu nggak bergantung, kebenaran itu nggak bergantung kepada siapa yang mengatakan dalam hal ini ya. Lagi pula Yesus juga mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini telah menduduki kursi Musa. Ini juga ayat yang sulit bagian ini ya. Despite kemunafikan mereka, dan Yesus menegur kemunafikan mereka dengan keras ya. Dengan kalimat celaka kalau sudah membaca mulai dari ayat ke-13 itu ya. Despite itu, Yesus tetap mengafirmasi posisi mereka itu secara ordo. Mereka ini adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa. Jadi seperti Musa mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel, demikian juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi inilah ya, yang di zaman Yesus menduduki kursi Musa, yang menggantikan Musa untuk mengajarkan. Pengajaran mereka itu adalah pengajaran Taurat. Tetapi kemudian dikatakan perbuatan-perbuatan mereka itu ya. Kita jangan menurutinya. Mengapa? Ya karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, kita waktu membaca kalimat ini ya, kita hati-hati ya, jangan waktu sudah membaca. Nah iya itu, saya ingat si itu kan seperti itu gitu. Itulah pengajar munafik itu gitu. Saudara, kita melihat diri kita sendiri ya. Nah, kalau tidak kita jatuh di dalam kesalahan yang sama loh seperti ini. Gitu. Sekali lagi ya. Penggunaan firman Tuhan itu gebuk orang lain ya, menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain ya, itu sikap yang luar biasa bahaya sebetulnya itu. Karena orang seperti ini ya, nggak ada sikap yang introspektif, reflektif itu nggak ada gitu.
Dia menduduki kursi Tuhan sebetulnya gitu ya, dengan menggunakan firman Tuhan untuk judge orang lain ya. Ada orang melemparkan firman Tuhan itu bukan mengharapkan orang yang mendengarkan itu bertobat, saya tidak gitu. Dia nggak ada cinta kasih untuk mengharapkan orang yang ditegur itu bertobat, nggak ada. Tapi dia mau main hakim sendiri sebetulnya. Dia mau pakai firman Tuhan untuk mempermalukan orang lain, untuk gebuk orang lain, gitu ya, untuk menghakimi orang lain. Dan saudara perhatikan ya, orang-orang seperti ini bahaya ya. Dan awas ya, jangan-jangan orang itu adalah saudara dan saya lagi. Jangan-jangan orang-orang yang disebut ini adalah saudara dan saya. So, hati-hati dengan sikap seperti orang Farisi, ahli Taurat ini ya. Mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini bahaya sekali ya, saya pengajar seperti ini ya. Sekali lagi, kita nggak bicara tentang ketidakadaan kelemahan. Kalau kita bicara tentang ketidakadaan kelemahan, saya siapa yang nggak ada kelemahan ya? Siapa ya? Kalau saya nggak salah ingat John Piper atau siapa ya pernah mengatakan salah satu pengkhotbah ya, kita nggak boleh mengkhotbahkan firman Tuhan itu too low gitu. Nggak boleh mengkhotbahkan itu too low. Apa maksudnya too low ya? Don't preach the word of God itu too low. The gospel itu too low. Maksudnya apa too low saya? Dibatasi hanya dengan apa itu ya, kesanggupan kita melakukannya gitu. Lalu kalau ada firman Tuhan yang katakanlah kita nggak sanggup melakukannya atau belum sanggup melakukannya, kita nggak mengkhotbahkan hal itu gitu. Ini firman Tuhan kekayaannya jadi dibatasi oleh kita punya virtue dong berarti ya, oleh kesalehan dan kebajikan kita. Padahal firman Tuhan jelas lebih tinggi daripada kesalehan kita gitu. Maka pengkhotbah ini mengatakan jangan mengkhotbahkan firman Tuhan itu too low seperti itu gitu. Karena kalau kita mengkhotbahkan seperti itu orang nggak baca firman Tuhan, akhirnya orang lihat kehidupan kita sebetulnya gitu kan ya. Bukan lihat firman Tuhan yang jauh lebih kaya daripada kehidupan kita. So don't preach too low gitu. Itu satu sisi, satu sisi. Kita mesti berani mengkhotbahkan bahkan yang juga waktu kita mengkhotbahkan kita tahu itu kalimatnya juga menegur kita sendiri yang punya kelemahan. Itu satu hal ya. Tapi di sisi yang lain ya. Di sisi yang lain tentu kita sebagai pengajar ya, kita sebagai orang yang bisa menasihati orang lain dengan firman Tuhan dan sebagainya. Kita nggak tertarik ya, nggak tertarik untuk melakukan apa yang kita ajarkan itu. Nah ini baru kita bicara kemunafikan. Kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang pengampunan, ya. Tapi hidup kita sendiri dipenuhi dengan hatred, kebencian, dan sikap yang tidak suka, yang pilih-pilih dan sebagainya. Ini pengajar munafik namanya. Karena apa, ya? Karena mengajarkan tapi tidak melakukan. Gitu. Karena nggak betul-betul percaya ya, dengan apa yang diajarkan. Gitu. Orang yang seperti terus mendorong untuk menginjili, tapi sendiri nggak menghidupi narrative of the gospel. Ya ini munafik namanya itu. Kemunafikan itu. Itu apa ya? Jadi ini apa? Bicara tentang pentingnya Injil, pemberitaan Injil, tapi sendiri nggak tertarik dengan narasi Injil. Tuhan mengampuni kita ya. Apalagi ciri khasnya sudah bisa melihat di dalam ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara perhatikan ya sikap seperti ini ya. Yang berat ya selalu diberikan kepada orang lain. Sikapnya itu selalu menuntut ya, tapi nggak pernah menuntut diri. Sikapnya itu selalu kritis terhadap orang lain ya. Menuntut terhadap orang lain, tapi penuh belas kasihan kepada diri sendiri. Sangat lus terhadap diri, sangat lunak terhadap diri, tapi kejam terhadap orang lain. Mereka mengikat beban-beban berat, diletakkan di bahu orang lain. Mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya ini kaum penguasa, ini bukan pemimpin sebetulnya. Ya. Lalu ayat 5, apalagi sudah dikatakan, ya ini semuanya sambung menyambung ya, satu karakter negatif ini. Pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka di duduk tempat terhormat. Jadi mereka ini adalah penabur pesona. Orang-orang ini penabur pesona. Hati-hati ya dengan spiritualitas menabur pesona. Again, saudara dan saya tidak kebal ya dengan spiritualitas yang poisonous, yang meracuni seperti ini ya. Pencitraan.
untuk mengesankan orang lain supaya dilihat orang. Orang yang di dalam spiritualitasnya selalu ini ya, anxious dan apa itu gelisah untuk bisa dilihat orang ya. Itu orang yang nggak ada hubungan dengan Tuhan berarti gitu. Nggak ada relasi dengan Tuhan. Dia pasti relasinya dengan Tuhan itu rusak, pasti gitu. Karena kalau dia relasi dengan Tuhan itu baik, intim, dalam ya, maka ya dilihat orang, nggak dilihat orang itu nggak terlalu penting. Bukan berarti nggak boleh dilihat sama sekali. Ya silakan saja kalau orang mau melihat kebetulan terlihat ya nggak apa-apa juga. Tapi buat dia itu nggak terlalu penting apakah orang itu melihat, notice, ya, mencatatnya, mempublikasikannya, mendokumentasikannya dan sebagainya. Itu nggak penting sebetulnya. Kenapa? Karena buat dia cukup Tuhan itu sudah melihat gitu. Karena dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan melihat ya berarti cukup gitu. Orang lain melihat nggak ya melihat syukur, nggak melihat juga nggak apa-apa gitu ya. Karena memang tujuannya bukan untuk dilihat orang. Tetapi saudara perhatikan ya, pengajar-pengajar seperti ini ya, mereka melakukan pekerjaan, semua pekerjaan itu mereka lakukan supaya dilihat orang. Untuk dapat kredit bagi diri mereka sendiri ya. Gak ada Tuhan di dalam kehidupan orang-orang seperti ini sebetulnya. Mereka gelisah sekali dengan penerimaan orang lain ya, dengan tepuk tangannya orang lain. Mereka juga sangat gelisah dan tersinggung dengan teguran dan kritik orang lain. So kalau kita bertumbuh di dalam Kristus ya, salah satu hal yang kita akan dapatkan ini adalah ini ya, kita nggak terlalu peduli lagi gitu. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu dilihat atau nggak dilihat orang? Karena hidup Kristen memang bukan untuk itu. Kenapa mereka suka dilihat orang? Ayat 6 melanjutkan ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Mereka ini adalah orang yang mencari kehormatan pribadi. Gila hormat lah gila hormat. Orang gila hormat itu akan sangat tersinggung dan tersakiti ya. Kalau mereka itu tidak dihormati. Ya. Tapi ini adalah orang-orang yang Tuhannya itu adalah kehormatan. Kehormatan itu menjadi ilah, menjadi idolatry, menjadi idols, menjadi berhala di dalam kehidupannya. Mereka mengejar posisi tempat yang terhormat supaya disegani oleh orang. Mereka nggak mengerti apa artinya mengikut Kristus yang dihina, direndahkan, ya, dibuang, ditolak, ya, nggak mengerti. Gitu. Saudara, kalau kita mengaku kita mengikut Kristus, ya, tapi kita merasa sakit sekali ya, waktu kita ditolak. Ya pasti kita waktu ditolak, semua orang pasti ada sakitnya ya. Tapi kalau kita marah, kita nggak bisa terima itu gitu ya. Ini sangat meragukan loh saya, betul nggak ya? Kita mengikut Kristus. Kita mengikut Kristus yang mana, saya? Kristus yang mana yang saudara dan saya ikuti gitu. Kristus di dalam Injil nggak pernah dicatat dia suka duduk di tempat terhormat. Nggak ada itu, saya. Kristus yang seperti itu nggak ada di dalam Injil gitu. Lalu kalau kita suka bersekutu dengan semacam Kristus palsu yang suka mencari tempat yang terhormat, ya itu yang kita binasa itu. Karena Kristus yang asli bukan itu. Kristus yang asli saudara baca di dalam Alkitab itu adalah Kristus yang ditolak, yang dihina, yang tidak dihormati. Bukan karena kesalahannya, saya bukan gitu. Bukan karena dosa, nah dia nggak ada dosa. Gitu. Tapi karena orang membenci dia, Yesus mengatakan kebenaran. Mereka terbongkar dosanya dan mereka nggak senang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar ya, dan suka dipanggil rabi. Suka dipanggil rabi. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini ya, sebutan-sebutan ini entah itu rabi, atau terus kemudian bapa ya, lalu kemudian pemimpin, ini bukan di dalam arti vocabulary-nya gitu ya, saya bukan itu gitu. Karena misalnya begini ya, saya kalau misalnya contoh satu saja ya, di sini dikatakan kan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi. Berarti nggak boleh dong panggil orang tua bapak gitu kan. Karena menurut Tuhan Yesus nggak boleh tuh ya. Jadi mesti panggil apa gitu? Mesti panggil abang, atau panggil om, atau panggil apa ya? Bro gitu, atau apa ya maksudnya? Karena Yesus bilang nggak boleh loh panggil bapak gitu kan ya. Nggak boleh panggil papa, nggak boleh panggil bapak. Dan
Bukan itulah saya poinnya. Panggil orang tua, panggil bapak ya panggil aja, nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan ayat ini. Tapi waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat jangan kamu disebut rabi. Ya. Ini bukan sekedar menerima sebutan orang terhadap kita rabi atau bapak atau pemimpin, bukan itu. Tapi bagaimana kita memosisikan diri ya. Hati-hati di dalam itu bisa ada kecongkaan ya. Terus kemudian kita menikmati ya. Waktu disebut rabi, waktu disebut bapak ya, waktu disebut pemimpin ya. Kita tuh menikmati gitu. Bukan masalah sebutannya ya, tapi hati kita itu menikmati kebesaran duniawi gitu. Kebesaran duniawi itu yang sedang dikritik sebetulnya oleh Kristus ya. Ya orang memanggil kita bapak sih nggak masalah sebetulnya. Orang ada anak kita panggil kita papa ya nggak apa-apa juga sih saya. Tapi kalau saudara terus kemudian merasa dipapakan gitu ya, merasa dipapakan, lalu terus saudara mulai mengambil posisi sebagai bapak daripada siapa saja gitu. Ya, saudara cuma bisa memberikan nasihat, tapi saudara nggak pernah bisa dinasehati. Nah ini benar-benar masalah so yang ini. Yang ini betul-betul masalah gitu. Menikmati kebesaran duniawi, menikmati kebesaran yang ya bersifat kedagingan sebetulnya gitu. Melalui sebutan-sebutan ini ya. Rabi ya. Seorang pengajar, wah mulai menikmati gitu. Ya, saya adalah pengajarmu. Saya sih nggak perlu belajar apa-apa dari kamu ya, karena yang kamu tahu saya semua sudah tahu. Saya lebih advance pengertiannya. Kamu yang selalu perlu belajar daripada saya gitu. Misalnya ya, hati-hati ya, hati-hati memosisikan diri seperti ini. Karena ini dekat sekali ya, kalau nggak mau dibilang sama karakteristiknya dengan orang-orang yang munafik. Yang menikmati kebesaran melalui panggilan-panggilan itu, entah itu rabi, entah itu bapak, entah itu pemimpin. Lalu bagaimana ini menyelesaikan atau menangkal racun ini? Yaitu dengan merenungkan bahwa hanya ada satu rabi, hanya ada satu bapak, hanya ada satu pemimpin. Ya. Jadi jangan memosisikan diri di posisi Allah. Itu yang sedang dikatakan sebetulnya. Memang sih di sini nggak bicara tentang Allah gitu ya, tapi sebetulnya kalau saudara membaca di sini ini kan posisinya Allah semuanya gitu ya. Posisi Mesias. Misalnya waktu bicara tentang Bapa ya. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga, Allah Bapa maksudnya. Itu posisi eksklusif, posisi Allah itu. Lalu orang menikmati sebutan Bapa, merasa dia seperti Allah, ya tentu saja celaka orang seperti ini. Demikian juga pemimpin, ya, pemimpin. Pemimpin itu cuma satu di sini, yaitu dikatakan Sang Mesias. Itu pemimpin, berarti saudara dan saya, ya bukan pemimpin di dalam pengertian seperti Mesias itu, bukan. Nggak ada orang yang adalah Mesias ya. Mesias itu adalah Yesus Kristus. Kita nggak mungkin ya memosisikan diri dalam posisi Yesus Kristus dengan menerima sebutan pemimpin itu ya dalam pengertian ini. Sekali lagi, bukan berarti saudara nggak boleh menjadi pemimpin sama sekali, bukan itu poinnya saya. Tapi apa sih dibalik ini ya Pak, sikap seseorang menerima sebutan itu loh, sikap hatinya itu apa gitu? Itu yang dipermasalahkan di sini ya. Sekali lagi ya, menerima menikmati kebesaran duniawi. Makanya di dalam ayat 11 kemudian dikatakan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Kalau mau menjadi pengajar ya, menjadi guru, mau menjadi bapak ya, mau menjadi pemimpin ya di dalam pengertian yang bukan duniawi, ya, tapi di dalam pengertian yang surgawi, ya, yaitu menjadi pelayan, pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang seperti penguasa, bukan itu. Pemimpin yang memberi dirinya itu dimiliki, bukan pemimpin yang merasa memiliki, bukan saya. Pemimpin yang merasa memiliki itu pemimpin insecure. Pemimpin yang memberi diri dimiliki. Itu mengerti apa artinya menjadi pelayan. Boleh mau menjadi terbesar, tapi terbesar versi sorga ya.
terbesar versi Kristus, bukan terbesar versi dunia, maka dikatakan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Semakin kita memperhambakan diri ya, kepada Tuhan dan juga kepada sesama ya, semakin kita betul-betul mengerti apa artinya kebesaran sorgawi dan bukan kebesaran duniawi. Dan masih sangat berkaitan dengan ini ya, ayat 12 yang terakhir ya, bicara tentang kerendahan hati. Maka sekali lagi ya, tadi sebutan-sebutan tadi itu ya, jangan kamu disebut rabi, jangan kamu disebut bapak, jangan kamu disebut pemimpin ya. Bukan masalah sebutannya, tapi dengan menerima sebutan ini, terus kemudian seorang itu meninggikan diri. Meninggikan diri. Padahal posisi itu harusnya adalah posisi untuk Allah, tapi dia mengambil posisi Allah itu bagi dirinya sendiri. Ya. Alkitab mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebaliknya barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sekali lagi ya, bukan bicara tentang fenomena di sini ini. Ini bukan bicara tentang fenomena sebutan ya. Alkitab tuh nggak terlalu tertarik saya bicara tentang fenomena gitu ya. Bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu permukaan gitu. Alkitab nggak tertarik. Alkitab itu tertarik bicara sikap kedalaman hati manusia itu saya. Kedalaman hati saudara dan saya itu yang Alkitab tertarik. Jadi sekali lagi saya, bukan sebutan rabi atau bapak atau pemimpin secara fenomenal, tetapi sikap hati itu loh saya, dengan menerima sebutan ini apa sih sebetulnya? Ada orang itu meninggikan diri dengan menerima sebutan-sebutan ini. Alkitab mengatakan orang seperti itu akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana merendahkan diri saya? Sekali lagi balik lagi ke ayat 11, yaitu dengan menjadi pelayan, dengan menjadi hamba. Sudah kita hidup di dalam dunia, kita masih hidup karena ada ya pekerjaan yang belum selesai. Ya, ada pekerjaan yang belum selesai. Saudara dan saya masih ada tugas untuk melayani manusia-manusia yang lain. Sembari kita juga dilayani juga ya oleh orang-orang yang mengasihi kita. Jadi saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini karena ada tugas pelayanan yang belum selesai. Ya, mari kita menunaikan ini ya dengan segala kerendahan hati. Ya. Dengan tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dengan tidak menduduki posisi Allah, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan teguran yang Tuhan berikan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang juga adalah teguran Tuhan bagi kami yang tidak layak, yang penuh dengan kekurangan, dan kami mohon pengampunan dari Tuhan. Tolong supaya kami bisa kritis terhadap diri kami sendiri, terhadap bahaya kemunafikan, bahaya kebesaran duniawi, bahaya kecongkaan, dan kami boleh senantiasa melihat anugerah Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia, dan Tuhan yang sudah merendahkan diri menjadi pelayan, menjadi hamba bagi kami semua, dan kami diundang untuk mengikuti jejak kaki Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi anugerah Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan salib, jalan yang Tuhan sudah pernah lalui, yang kami juga mau lalui di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap daripada kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.